Ini udah masuk. Oh, masih hangat teman-teman. Balik lagi sama aku Cindy di Dapur Suka-Suka. Aku suka, kamu suka, semua suka. Aku suka, kamu suka, semua suka. Oke, jadi hari ini aku bakal kasih kalian tips yang sebelumnya aku tuh udah pernah kasih kalian resep cheesecake, burnt cheesecake ya. Jadi waktu itu aku kasih tips untuk orang-orang yang penyuka keju, dan kali ini aku bakal kasih kalian tips buat orang-orang yang suka banget sama coklat. Oke, jadi hari ini aku mau ngasih resep devil cake. Jadi buat pecinta coklat wajib banget recook ini karena ini resepnya gampang dan pasti semua orang tuh bisa. Oke, jadi langsung aja, ini dia bahan yang harus kalian siapin. Ini ada butter 130 gram. Lalu ada dark chocolate, ini yang udah kita iris dari coklat batang. Ini ada 100 gram. Lalu ada cocoa powder 20 gram dan 100 ml susu cair full cream. Lalu ada sedikit garam. Lalu ada baking powder, baking soda, lalu ada vanilla ekstrak ya. Terus ada gula 100 gram. Lalu ada tepung terigu 115 gram kurang lebih, dan pastinya telur 3 butir. Oke, ini untuk bahannya ya teman-teman. Dan untuk karena ini cake base-nya, jadi nanti aku akan kasih filling coklat atau ganache coklat. Ini bahannya juga gampang banget. Ada 200 ml whipping cream. Lalu ada 200 gram dark chocolate yang udah diiris juga. Lalu ada butter, ini kurang lebih 15 gram. Dan ini nanti untuk olesan loyangnya ya teman-teman. Dan ini juga untuk hiasan si cake-nya di atasnya nanti. Oke guys, jadi kita mulai aja. Tapi sebelum itu aku mau berterima kasih sama Royal Life dan Royal Ami yang udah nge-support acara kita kali ini. Jadi untuk produk yang bakal kita pakai adalah dari Royal Ami dan Royal Life. Terima kasih Royal dan Royal Ami. Oke, untuk di pertama aku bakal siapin air yang mendidih untuk nge-steam coklatnya. Jadi nanti untuk si butter dan si coklat ini pertamanya harus kita cairkan dulu. Tapi bukan dimasak ya teman-teman, tapi di steam atau kita lelehkan di atas uap air panas yang baru mendidih. Oke, jadi di sini aku pakai mixing bowl dari Royal Life. Oke, pertama kita masukin coklat batangnya. Oke, lalu ada butter. Lalu ada susu cair, kita masukin. Sambil nunggu air mendidih, kita coba siapin bahan keringnya. Oke, bahan keringnya itu kita ada tepung terigu, tapi sebelum itu kita ayak dulu supaya nanti nggak ada yang bergerindil ya teman-teman. Oke, ini ada tepung terigu. Lalu ada cocoa powder. Lalu ada baking soda. Dan baking powder. Kita ayak. Kenapa harus kita ayak? Karena biasanya nantinya tuh bakal ada yang bergerindil. Jadi supaya tekstur cake-nya itu nanti lembut banget, kita harus ayak dulu si tepung-tepungan bahan keringnya ini ya.
Oke, sudah. Oke guys, jadi nah ini udah mendidih. Kita matikan apinya dan kita pakai uap si air mendidihnya itu untuk ngelelehin coklatnya. Ini lama-lama pasti akan meleleh guys. Jadi kenapa nih ya si coklat batangnya aku iris-iris? Tipsnya karena supaya cepet leleh. Biasanya kalau coklat batang itu kalau dalam keadaan utuh itu lama banget karena dia keras kan. Jadi biar lebih cepet kita iris-iris coklatnya. Ini agak makan sedikit waktu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin cake, buat ada acara atau mungkin ada yang ulang tahun atau misalkan ada acara open house di rumahnya, jadi cake ini gampang banget dan pasti anak-anak suka. Jadi buat ibu-ibu atau buat siapapun yang pengen bikin cake, coba bikin cake ini gampang banget dan pasti semua orang bisa. Oke guys, jadi ini sudah mulai mencair. Udah sih, udah mencair. Jadi kita angkat dari air mendidihnya. Dan ini kita nggak boleh masukin ke adonan kering dalam keadaan masih hangat. Jadi kita harus tunggu sampai suhu ruang dulu. Tapi untuk sambil ini nunggu ke suhu ruang, kita siapin adonan buat si filling coklat itu. Jadi nanti si cake-nya itu akan aku kasih filling coklat yang tadi bahannya udah aku siapin. Oke, jadi ini ada whipping cream 120 ml. Oke. Ini nggak usah sampai mendidih ya. Jadi ini cuman sampai whipping creamnya shimmering atau hampir mendidih. Kita nyalakan. Kita kecilkan apinya. Jadi ini untuk nanti isian si cake-nya itu, nanti untuk topping di atasnya juga. Pokoknya buat pecinta coklat pasti suka. Oke guys, jadi ini udah bleb. Jadi nggak usah sampai mendidih, kita matiin. Kita masukin coklatnya ke sini. Oke. Kita aduk. Kita kasih vanili atau ekstrak vanila sedikit aja. Set. Dan kita kasih sejumput garam. Karena coklat itu kalau dikasih garam sedikit jadi lebih gurih-gurih gimana gitu. Jadi bakal enak. Di sini aku tambahin butter kurang lebih 15 gram. Ini sebetulnya opsional, cuman supaya nanti si coklat fillingnya itu lebih mengkilat, jadi kita tambahin butter di sini. Tuh kan, jadi mengkilat kan teman-teman? Dan supaya lebih gurih juga sih, karena tambahan butternya itu jadi bisa bikin lebih ada additional taste di coklatnya. Oke, jadi si filling coklat ini sebetulnya harus kita tunggu selama kurang lebih 3 jam supaya dia ngeset. Jadi ini tuh nanti teksturnya itu agak spready kayak selai coklat. Oke, ini udah jadi. Jadi kita harus masukin ke chiller atau kulkas. Kita diamin sampai dia ngeset. Sambil kita nunggu dia ke suhu ruang dan filling coklatnya itu ngeset, ini udah masuk. Oh, masih hangat teman-teman. Kita siapin mixing bowl lagi. Kita siapin telur yang tadi, 3 butir telur. Lalu gula pasir 100 gram kurang lebih. 100 ya kira-kira lah ya, itu bisa lebih gimana selera kalian suka lebih manis atau enggak. Terus kita kasih vanilla essence. Oke, cukup. Dan sedikit garam. Oke. Ini kita mixer. Tapi mixernya nggak usah sampai berjejak gitu ya. Jadi kita mixer sampai kayak pucat aja, ngembang pucat. Oke, ini di suhu yang
teksturnya akan kayak gini ya teman-teman. Jadi nggak usah perlu sampai mengembang banget. Oke, kita masukin bahan keringnya ini yang tadi udah kita ayak. Lalu kita masukkan coklat yang udah kita lelehkan tadi. Harusnya sih udah ya teman-teman. Kita masukkan coklatnya juga. Kita mixer dengan kecepatan yang rendah aja supaya kecampur aja. Oke. Ini agak berantakan ya guys, tapi kalau bikin kue nggak berantakan tuh rasanya aneh ya. Kayak terlalu rapi juga, ya namanya juga bukan chef ya guys. Oke guys, gimana, udah nyoklat banget belum? Ini udah siap. Oh ya, loyang, ini produknya dari Royal Ami. Jadi kalian kalau misalkan mau bikin kue, kayaknya ini loyang paling pas. Jadi kita akan bikin yang bentuknya persegi panjang. Kita butuh 2 loyang. Kenapa 2 loyang? Karena aku nanti bakal bikin si cake-nya itu ditumpuk. Jadi daripada aku harus motong takutnya nggak sama, jadi kita pakai loyang 2. Kita bagi 2 nanti adonannya. Nggak lupa siapin baking paper, nanti disesuaikan aja sama ukuran loyang yang mau kalian pakai ya. Terserah sih, ini mau pakai loyang yang bulat atau yang kotak atau misalkan yang persegi panjang. Karena adanya ini kita pakai yang persegi panjang. Sebelum itu kita olesin dulu sama mentega. Ini fungsinya supaya nanti enggak lengket ya teman-teman. Ini ke pinggirnya juga. Ya, sebelum itu nanti kalian harus panasin oven kalian itu di suhu 170 derajat. Untuk lama ngebakingnya itu kurang lebih 30-35 menit, tapi nanti itu plus minus ya. Jadi kita lihat aja, kalau misalkan memang masih kurang matang, saat kita cek nanti kita tambah waktunya lagi untuk ngebakingnya. Kita alasin pakai baking paper. Oke, ini sisi satunya. Sekarang kita tumpahin adonan ini. Kita bagi 2 aja ya, kira-kira aja lah guys, nggak apa-apa ya nanti kalau ada yang lebih banyak atau lebih sedikit. Oke, kita ratain dulu. Oke, ini sudah siap. Nanti kita masukkan ke oven selama 30 atau 35 menit. Tergantung nanti kita cek, kalau misalkan memang masih kurang matang, kita tambah waktunya. Dan ini di oven di suhu 170 derajat Celcius. Dan nanti kalau misalkan mau masukin ke oven, harus dalam keadaan ovennya udah dipanasin dulu ya teman-teman. Oke guys, jadi kita balik lagi, udah 35 menit, ovennya juga udah bunyi belnya. Jadi kita siapin buat plating cake-nya. Oke, kita siapin cooling rack buat nanti numpahin si cake-nya supaya dia cepet dingin. Oke, terus kita siapin lagi plating buat nanti kita nge-filling coklatnya. Oke, kita alasin baking paper. Oke. Kita ambil cake-nya. Kecium gak guys? Wangi banget loh ini. Oke, kita ambil satu-satu. Hati-hati panas. Hati-hati. Hati-hati. Oke. Sudah jadi. Kita butuh ini, kita buka. Ini harus cepet-cepet kita keluarin supaya dia nggak kisut ya guys, si cake-nya.
Kita coba tumpahin. Ini apakah bisa? Bisa nggak? Ding ding ding. Ding ding. Tada. Dia. Karena ini kita coba balik. 1, 2, 3. Sorry deh, kita ambil dulu baking papernya ya guys. Sorry. Set. Oke. Sip. Kita balikin. Bekas mengembang ya guys, jadi kita harus potong karena nanti harus satu jajar. Oke. Nanti kita olesin ke cake-nya. Oke, kita oles supaya rata ke setiap sisi cake. Ups, lele. Oke, kita tumpuk. Gak belepotan ya guys, tapi it's okay karena ini dapur suka-suka, jadi ya suka-suka ya guys. Yang penting kan rasanya. Oke, almost done. Oke, kita tambahin meses. Ini opsional ya teman-teman, jadi kalau misalkan nggak akan pakai meses juga nggak apa-apa, mau polosan atau mau pakai choco chips atau mungkin irisan coklat lagi, itu opsional. Maaf ya guys, berantakan. It's okay, men juga dapur suka-suka ya kan, suka-suka. Oke, tara, jadi devil cake atau coklat cake buat yang pecinta coklat. Tara. Oke guys, jadi itu adalah resep devil cake atau coklat cake yang bisa kalian praktekin di rumah. Semoga kalian bisa ngikutin ya. Dan kalau misalkan kalian udah ngikutin, tolong tag atau komen di bawah ya. Dan aku kasih tahu, semoga ini menjadi inspirasi buat kalian semua. Dan makasih juga sekali lagi buat Royal Life, buat Royal Ami yang udah ngedukung acara kita hari ini. Jadi kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, jadi sampai ketemu lagi di dapur suka-suka. Aku suka, kamu suka, semua suka. Dadah. Aku suka, kamu suka, semua suka.